Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nggak apa-apa, kita bertiga dulu. Ngobrol-ngobrol dulu ya Ismaya ya. Iya Ibu ya. Gimana kabarnya Ismaya? Alhamdulillah sih baik-baik aja Bu, baik-baik. Cuma
pusing sama tugas aja. Oh, pusing sama tugas. Banyak banget ya tugasnya. Enggak juga. Ada tugas yang mepet deadline soalnya, mepet banget. Apa tuh? Sejarah Indonesia ataupun ekonomi gitu. Mepet, Hmm, pastinya mepet banget. Kalau yang kebagian hari Jumat pelajaran apa tuh yang kebagian Bahasa kemarin? Inggris, akidah akhlak, sama geografi. Malah yang eksak malah enggak, yang kayak ekonomi enggak kebagian di sekolah malah ya. Justru kan itu Enggak, harus enakan enggak. ekonomi, matematika gitu ya. Hmm, oke. Itu jadwalnya itu lagi Bu nanti. Itu doang. Kalau masih selang-seling ya itu aja pelajarannya. Hari Jumat itu doang. Ya. Tapi mudah-mudahan katanya kan ada wacana udah nggak selang-seling lagi, katanya wacananya mau setiap hari sekolahnya. Nah, kalau setiap Iya. hari semoga aja kamu kebagian sama hari apa gitu. Tapi kalau 5 berarti ada satu angkatan yang tetap ini ya selang-seling gitu, maksudnya nggak kebagian dalam sepekan semua. Kan 5 hari, Senin sampai Jumat. Ya kan Oh kalau iya. 3 angkatan dibagi 3 6. Dibagi 2 6 gitu. Tapi kalau kan di Tembilahan Bu, Riau, iya Riau. Dia jadi setengah-setengah Bu, shift-shiftan gitu. Jadi ada yang masuk pagi, masuk siang. Oh, Atau gitu. iya, jadi misalkan absen 1 sampai 15 itu pagi sampai Hmm. jam 11. Nanti jam 11 sampai jam 3 itu absen siang. Dia tetap masuk tiap hari. Oh, gitu. Enak ya? Iya. Hmm. Kalau di Tembilan juga ada Bu yang apa? Dia masuk tiap hari tapi masuknya full Bu dari jam 7 sampai jam 3. Tapi Hmm. selang-seling. Senin masuk, Selasa enggak, Rabu masuk, Hmm. Kamis enggak gitu. Tapi udah sampai jam 3 gitu ya? Iya. Kamu selang-seling cuma sampai jam 12 lagi ya? Sebulan 2 kali Bu. Mudah-mudahan bulan depan full. Mudah-mudahan pandemi udahan aja dah, capek juga saya juga ngelihat anak-anak. Gitu deh. Oke. Jadi kalau jadi ada kesulitan nggak nih sama tugas-tugas sekolah, sama Tugas sih enggak, cuma materi aja Bu. Iya. materinya sulit? Kamu bimbel nggak sih? Ganesha. Oh, Ganis GG apa GO? GO. Oh, GO. Oke. Itu Mau nggak mau iya sih. Ya, itu luring apa daring? luring. Oh, luring setiap hari. Oke. Seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Oke. Ya, hari ini kita akan melakukan konseling ya. Nah, di konseling itu ada yang namanya pemberian bantuan. Jadi konseling itu pemberian bantuan yang dilakukan oleh saya sebagai konselor kepada individu yang mengalami masalah. Nah, yang muaranya pada terentasnya masalah yang dialami klien, yaitu kamu misalnya gitu ya. Nah, jadi di sini peran saya ada sebagai fasilitator atau konselor yang ngebantu kamu untuk mencari upaya-upaya yang perlu kamu lakukan biar bisa mengentaskan masalah kamu gitu. Kamu sendiri adalah konseli yang bertanggung jawab dengan langkah-langkah dan keputusan yang akan kamu lakukan dan kamu ambil setelah konseling gitu. Oke? Oke Bu. Oke, udah siap ya Ismaya ya kita konseling ya? Oke. Ya, sekarang boleh kamu ceritain, mungkin ada sesuatu yang ingin kamu ceritain, masalah kamu atau apapun itu silakan disampaikan ke saya. Silakan cerita masalahnya. Sekarang Bu. Iya, silakan. Kan kemarin kan di AKPD katanya kamu bingung gitu ya, apa sih namanya, ada sedikit apa sih
perbedaan pendapat dan pilih antara pada pilihan kamu gitu kan. Nah, silakan diceritakan. Jadi ceritanya gimana sih gitu? Sebenarnya bukan iya sih dibilang perbedaan pendapat iya, tapi dibilang setuju iya juga, dibilang nggak setuju ya iya juga. Soalnya gini loh Bu, kan nggak tahu ya entah saya yang mudah dipengaruhi atau enggak. Soalnya saya lihat dunia politik itu begitu menjanjikan gitu loh Bu. Kan IPDN itu bergerak di bidang pemerintahan politik, entah jadi camat atau lurah atau PNS, intinya di politik atau pemerintahan gitu Bu. Nah bagi saya itu sangat amat menjanjikan gitu Bu. Nah saya entah mau kuliah di UNRI, Universitas Riau atau Brawijaya atau Unpad atau UI atau PTN manapun, saya tadinya mau ngambil ilmu pemerintahan atau apapun itu yang berbau dengan pemerintahan gitu atau politik, hukum lah atau apa gitu. Nah tapi mama kurang setuju karena bisa dibilang politik itu kotor atau politik itu uangnya gimana gimana. Kalau kamu jujur di sana kamu ya ngestak gitu-gitu aja. Jadi mau nggak mau harus main kotor juga gitu. Tapi saya bisa bilang enggak begitu soalnya teman saya ada yang bapaknya itu punya jabatan bu politik, main bersih aman-aman aja. Wah juga materinya dia juga bisa dibilang lebih dari cukup tanpa main kotor gitu. Tapi pandangan beberapa orang kan bilang politik itu kotor lah atau jahat lah atau keji lah gitu Bu. Susah juga jadinya. Jadi bimbang mau ikut ke sini ke mama atau ke saya sendiri gitu. Jadi bisa dibilang kamu bingung karena ada pendapat dari ibu kamu kalau politik itu kotor gitu ya. Jadi jangan mendingan jangan terjun ke pemerintahan atau politik Iya. gitu. Iya Bu. Gitu. Terus rekomendasi ibu kamu apa? Yang berbau agama. UIN atau misalkan dakwah atau guru gitu loh. Ya, ibu saya tuh suka saya yang berbagi ilmu atau memberikan aura positif atau memberikan pencerahan gitulah intinya. Oh, jadi pada dasarnya kamu bukan hanya minat di kedinasannya doang, tapi bisa jadi di umum, Politik, tapi pemerintah. politik ilmu pemerintahan gitu ya. Oke, oke. Kan kalau di politik itu kan ada FISIP juga ya di Fakultas Ilmu Politik gitu ya. Kayak tahun kemarin tuh ada kakak kelas kamu diterima SBM-nya di Ilmu Politik Unpad gitu. Nah, tapi nggak diambil. Dia milihnya SPAN PTKIN-nya, diterima di SKI dia Sejarah Kebudayaan Islam. Katanya pengen jadi ahli sejarah. Tapi saya pikir kenapa ujian SBM kalau gitu, karena itu diterima di pilihan pertamanya gitu. Tapi ya sudahlah. Gitu. Oke, berarti memang bisa dibilang kamu pernah nggak nanyain ke orang tua gitu ya, apa sih namanya ya, atau tadi kamu bilang ada kok yang ini yang bersih terus juga tetap ada gitu, tetap makmur, nggak ada masalah bla 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 gitu, pernah nggak cerita ke ibu? Pernah. Terus tanggapannya? Itu cuma 1/100 ataupun karena dia emang bener-bener kuat pendiriannya atau apapun itu gitu loh. Jadi kalau yang nggak kuat pasti kan bilang nanti nggak berkah, nanti anaknya jadinya misalkan tapi nuzubillah misalkan uang nggak berkah nanti anaknya gini atau kurang pinter atau apapun itu gitu. Iya. Jadi bilang jadi ada kekhawatiran juga ya dengan nanti uangnya nggak berkah, entah itu penyakitan gitu ya, atau mungkin apalah gitu ya. Oke, nah menurut kamu ya kalau di rentang 1 sampai 5 ya, kebingungan kamu di rentang berapa sih? 3 sih, 3 3, setengah lah, iya 3,8 hampir ke 4.
Oke. Berarti kalau ternyata kalau kedinasan bisa dibilang IPDN itu kan persiapannya juga kudu matang ya. Iya, ada kesemaptaan, psikotes, pantuhir 7 bulan, iya. Nah, itu kira-kira kamu sudah persiapkan belum gitu? Bisa dibilang ya 50-50 sih, Bu. Saya mempersiapkan, tapi berpikir, ntar kalau disiapin, ya nggak boleh juga, apa gunanya, gitu. Kalau ayah kamu gimana? Fine-fine aja, ikut-ikut Itu ikut kan aja. ibu kan, itu pendapat ibu kan. Nah, Nah, kalau pendapat ayah kamu? fine-fine aja, ikut-ikut aja, asal sayanya yang benar, gitu. Oke, oke, oke. Nah, mungkin bisa dibilang memang realnya banyak yang seperti yang ibu kamu bicarakan itu gitu ya. Tapi memang kalau kita biarkan saja orang-orang nggak baik di sana gitu ya, maka ya hancur negara gitu kan bisa dibilang gitu ya. Kalau kita sebagai orang baik tidak nyemplung di situ, ya benahinlah dikit-dikit gitu ya. Ya mau kayak apa gitu kan. Mungkin logikanya begitu kalau kalau apa sih namanya bisa dibilang penyelenggara negaranya seperti yang kata ibu kamu bilang itu ya memang banyak banget yang kayak gitu. Saya ngerasain betul gitu. Saya ngerasain banget benar gitu ya. Kayak misalnya isu-isu dulu mau jadi camat aja juga harus begini gitu kan. Terus ya seperti itu emang itu realnya. Iya, Tapi saya juga menyadari itu. cuman memang benar kata kamu masih bisa kok kita sebenarnya kalau apa namanya berusaha bersih. Yang penting ya teguhnya. Nah, kamu gimana nih? Kira-kira kamu punya apa sih namanya keteguhan itu enggak gitu? Seperti Punya, karena saya berpikir nggak harus main kotor untuk mendapatkan materi yang banyak gitu. Oke, oke. Terus apa sih kira-kira nih ya kalau ternyata kamu mau nanti planning kamu masuk yang saya kuningin di SNMPTN enggak? Enggak, Enggak. saya 40, kan ibu 36, saya 40. Oh, berarti masih bisa bersaing tuh, bisa Iya. geser yang ranking 35, 36 tuh berarti gitu. Yang penting nilai kamu harus genjot terus gitu. Nah, kira-kira nih ya, pernah nggak kamu minta tolong ayah kamu gitu, kasih pemahaman dong ke mama gitu, gitu gimana? Enggak. Jadi ya kalau ayah tuh bilang dibuktiin aja gitu loh. Kalau bisa ya bisa, enggak kalau bisa pasti ntar mama nurut-nurut juga gitu. Gitu. Oh jadi apa sih sebenarnya ayah kamu juga support, cuman kamu suruh membuktikan diri gitu ya. Iya. Oke. Nah terus kamu udah tahu kalau ilmu politik itu sebenarnya kalau di SBM gitu ya, grade-nya juga lumayan loh gitu. Iya tahu. Nah itu udah sesiap apa kamu gitu? 70% lah. 70%. Sip. Kalau misalnya nih ya, kalau di skala lagi nih, di skala kamu sebenarnya seberapa pengen sih kamu kedinasan kalau di skala 1 sampai 5? Kedinasan. Kedinasan. Ya. 5. Oh iya, pengen banget ya berarti ya. Makmur ya kelihatannya ya. Emang iya sih kalau IPDN mah langsung memang Tapi langsung. gini loh, Bu. Kalau mama lebih enggak suka kedinasan IPDN karena kan ada yang bilang pantuhirnya itu pendidikan akhir untuk masuk ke itunya. Nah, itu bilang ada yang dipukul sampai gimana lah, ada yang push up sampai gimana lah gitu loh, keras katanya. Tapi saya tahu itu, tapi ya emang begitu gitu loh. Memang yang saya tahu itu semi militer ya gitu. Jadi semi militer dan juga apa sih bisa dibilang kan dulu kan pernah dengar nggak kamu berita yang ada yang tanda kutip gitu ya, bukan nakutin ya,
meninggal gitu ya. Iya, udah tahu itu. Nah, itu kan sampai yang apa sih, Pak siapa sih, saya lupa, udah inget wajahnya doang, agak-agak dimusuhin se-IPDN gitu karena dia yang memblow up itu, maksudnya membuka kasus kalau di IPDN itu ya, ada kekerasannya gitu. Tapi setahu saya setelah Pak siapa itu membuka, udah agak mending IPDN, nggak kayak dulu banget gitu. Iya. Jadi sebenarnya sih nggak usah terlalu takut lagi karena kan kemarin udah sempat ke blow up di media gitu ya, pasti jadi pelajaran juga buat IPDN supaya nggak seperti itu lagi, tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti itu gitu kan. Gitu. Nah, sekarang saya tanya deh, kalau di skala lagi nih 1 sampai 5, seberapa pengen sih kamu ngebahagiain orang tua kamu? 5. Kalau ada 6. 5. 5. Oke. Jadi kamu pengen banget dapet kedinasan, tapi kamu juga pengen banget ngebahagiain orang tua gitu ya? Iya. Oke, sekarang gini deh ya. Kalau misalnya nih ya, tiba-tiba besok pagi nih kamu bangun tidur, terus ibu kamu ngedukung pilihan kamu. Gitu. Wah, kamu bangun tidur tiba-tiba ibu kamu masuk ke kamar kamu, "Nak, ibu dukung kamu masuk IPDN dan ilmu politik. Bismillah, kamu pasti bisa." Nah, tiba-tiba begitu gitu. Nah, menurut kamu apa penyebabnya? Tiba-tiba ibu kamu seperti itu. Ya mungkin dia mama tuh udah dapat apa ya, pencerahan, oh enggak selamanya politik tuh harus main kotor gitu loh. Karena saya terkadang debat tipis lah, enggak harus gini kok untuk dapetin ini gitu. Debat tipis ya ada aja. Debat tipis ini kayak apa contohnya nih? Misalkan lagi nonton film bareng nih, tentang apa ya, politik. Nih Mas, kalau politik tuh lihat film tuh. Kalau politik itu misalkan kalau nggak main kotor mungkin bisa mati gitu. Karena temen-temen tuh ada beberapa yang ayahnya di dunia politik kayak partai ini, bahkan ada yang wali kota gitu. Yang wali kota main bersih, yang partai bilang besok ditaruh namanya gitu, nggak tahu masih aman atau enggak. Ya emang saya akuin emang kejam gitu loh. Jadi tapi saya bilang enggak selamanya kejam juga, kalau kita main bersih aman-aman aja mah gitu. Mama bilang enggak aman, kalau kamu main bersih pasti kamu nggak ada materi gitu. Ada buktinya katanya gitu. Ada. Jadi teman ini ayahnya main bersih, materinya lumayan, bahkan lebih dari cukup gitu. Itu dia karena ini gitu loh, Bu. Jadi debat tipis aja. Main sangkal-sangkalan lah. Ya saling sangkal menyangkal gitu. Enggak, iya enggak, iya gitu. Iya. Kamu pernah cari tahu nggak apa sih yang sukses itu dari segi materi gitu ya, dari segi karirnya juga, tapi tetap bersih, penyebabnya apa gitu? Pernah nggak? Tahu? Pernah cari tahu nggak kira-kira? Yang tadi kamu bilang si bapaknya ini, si ini wali kota ini atau apa siapa gitu ya, dia bersih tapi materinya tetap bagus gitu ya, maksudnya mapan gitu ya. Nah, itu pernah cari tahu nggak bagaimana sih gitu kiat-kiatnya gitu kira-kira? Ya, dia gini loh, Bu. Emang saya jujur suka kalau ngomong politik. Karena jadi dia dibilang main kotor enggak, main bersih enggak. Jadi ada dia misalkan join kan, kalau wali kota itu kan satu wali kota kan ada lawannya dong, Bu, ada lawannya kan. Nah, lawan ini pasti didukung beberapa partai kan. Dan dia didukung beberapa partai juga kan. Nah, sebetulnya dia ini udah 1 kali menjabat. Tapi bukan di dekat-dekat sini kok, di Riau lah, wali kota di kota Riau. Kamu orang Riau ya? Enggak. Dari tadi nyebutin Riau. Orang Betawi, Bu. Oh, Betawi. Iya.
Sip. Terus. Di Riau gitu. Jadi ada yang bilang, bukan ada yang bilang sih. Jadi musuh bapaknya udah 1 kali menjabat dan hasilnya itu bagus, rakyat pun suka gitu loh. Udah datanglah misalkan bapaknya ini disebut A lah. Ada yang bilang datang nih Bu B nih B. B ini didukung oleh partai ini gitu. Partai ini tuh main kotor Bu. Jadi dia bisa dibilang main apalah main voting nyewa lembaga buat naikin votingnya dia gitu. Karena bawa nama partai yang A ini yang baik ini yang teman saya. Nah, dia bilang ya kita harus naikin voting juga gitu. Sebenarnya dia udah kalau kalah ya nggak apa-apa karena udah cukup lebih dari cukup materi gitu. Tapi karena partainya nggak setuju kalau kalah, jadi partainya yang naikin. Jadi dia mau nggak mau menjabat lagi lah. Gitu. Sebenarnya dia udah biasa aja kalau kalah, tapi karena bawa nama partai itu. Jadi dibilang main kotor ya kotor, dibilang enggak ya enggak juga karena dia enggak mau gitu. Sebenarnya apa sih yang kamu pahami dengan main kotor itu apa sih? Misalkan kalau misalkan dunia politik kalau enggak saling suap menyuap, dia akan kalah gitu loh. Kalau dia diem aja atau bersih aja, kayak enggak menjilat atau enggak apa gitu loh. Nah dia pasti akan kalah gitu loh Bu. Oke, benar-benar. Jadi memang kebanyakan memang main kotornya begitu ya. Memang itu realnya. Tapi pada dasarnya butuh orang yang punya jiwa dan pengen perubahan gitu ya, mau membersihkan itu kudu ada. Gitu. Karena kalau enggak ya hancur negara gitu. Jadi seberapa kaya negara kalau penyelenggaranya nggak beres pasti rakyatnya nggak sejahtera gitu kan. Makanya nah mungkin bisa tuh kamu kasih sedikit pemahaman gitu ke mama kamu mah, kalau misalnya semua orang berpikir kayak mama gitu kan, negara hancur mah gitu, nggak ada orang bersih gitu kan. Kasihan mah negara ini kayaknya kayak apa gitu kan. Sumber daya apa sih yang nggak ada di Indonesia gitu kan. Tapi karena penyelenggaranya ya seperti itu, carut marut, ya kayak gini keadaan kita sekarang gitu. Nah makanya aku mau terjun ke sana supaya bisa setidaknya berkontribusi gitu, kontribusi biar ya nyelamatin negara lah seperti itu. Mama doain ya gitu, dukung aku mah gitu supaya aku bisa berguna buat negara dan agama. Jadi aku insya Allah dengan main bersih, tapi aku juga yakin aku bisa sukses gitu, bisa mapan juga seperti itu. Jadi kamu kasih pemahaman yang logis ke ibu kamu gitu. Contoh kayak misalnya jaksa hakim juga kan katanya kan hukum itu juga kotor ya gitu. Jadi politik sama hukum kotor gitu. Jadi kalau semua orang berpikir begitu, akhirnya nggak ada yang mau terjun ke situ, orang-orang bersih gitu kan. Akhirnya ya yang batil aja menang gitu kan. Apa kita mau seperti itu negara kita? Mungkin kasih pemahaman gitu mah gitu, pelan-pelan tapi ya jangan emosi gitu kalau ngomong sama mama gitu ya. Jadi ngomongnya pelan-pelan ya mah gitu. Jadi aku pengen bisa ngalahin yang batil itu walaupun sedikit gitu mah gitu. Ya mama doain ya, dukung aku kayak gitu. Nah sekarang itu gambaran cara ngomongnya deh gitu ya. Nah kira-kira abis ini saya pengen kita netapin langkah-langkah sama target konkret nih supaya orang tua kamu mau dukung, terkhusus mama gitu ya. Dan kalau ternyata nggak dukung gitu, langkah-langkah konkretnya apa nih? Yang pertama misalnya kamu mau ngapain abis ini? Target-targetnya sama berapa minggu ini kamu mau ngapain gitu. Coba, bisa nggak kamu bikin langkah dan target konkretnya? Apa ya? Misalnya pertama kamu mau pertama
kalau mama nggak dukung, saya langsung pertama sih akan saya sanggah dulu biar dukung. Kalau tetap nggak dukung, ya mau nggak mau ya daripada saya pendidikan atau masuk PTN yang saya mau tapi nggak berkah, ntar gimana mendingan saya ikutin mama. Oke, berarti jadi apa sih di pendidikan agama gitu ya? Sebenarnya iya tapi nggak mau yang terlalu agamis, entah ya nggak apa-apa Bu, tapi yang biasa aja kayak ilmu sejarah gitu, enggak yang dakwah gitu lah. Oke. Sebenarnya bisa tetap kok masuk ke pemerintahan. Contohnya apa ya? Jurusan-jurusan kayak manajemen gitu ya. Manajemen itu bisa loh masuk ke pemerintahan juga gitu kan. Nah, apa sih terus nggak mesti ilmu pemerintahan, nggak mesti ilmu politik, nggak mesti itu gitu sebenarnya ya. Kalau kamu pengen gali lagi jurusan-jurusan gitu. Tapi terus misalnya bisa juga kamu ilmu komunikasi itu juga bisa masuk ke pemerintahan. HI itu juga bisa masuk ke pemerintahan. Tapi mungkin caranya halus ya, nggak yang kelihatan banget ilmu pemerintahan gitu. Seperti itu gitu. Nah, mungkin jadi kira-kira nih, oke, planning kamu SBM kamu mau ambil apa? Sekarang kamu udah pernah TO belum sih? Yang TO ini doang Bu, Pak, yang Ibu kasih. Kalau di luar saya? Oh, itu yang dari temen aja yang misalkan kita mau TO gratis atau apalah, saya coba-coba dikit-dikit doang. Udah dapat skornya gitu, skornya berapa gitu udah dapat. Dia nggak keluar skor gitu. Oh, ya, gitu. Soal-soal aja ya. Benar bersalah, benar salah gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi nah sekarang kamu coba sekarang kira-kira targetnya misalnya mama bakalan terbuka hatinya, langkah kamu nih supaya terbuka hatinya mama apa aja tadi. Mungkin pertama bisa dengan apa, memberikan pengertian atau apa gitu ya, atau apa gitu kira-kira kamu? Ya diberi pengertian sedikit, terus ya mungkin langsung buktiin aja SBM keterimanya di politik, udah gitu aja. Oke. Berarti kamu kudu dari sekarang berjuang ya dengan nilai, dengan skor UTBK yang cukup gitu, karena ilmu politik itu bukan jurusan yang mudah digapai gitu. Kamu kudu berjuang, bekerja keras lah gitu, belajar keras dari sekarang supaya bisa diterima seperti itu. Apalagi PDN ya juga kan, setahu saya sih ada kayak bukan cuman tes-tes kayak CPNS-nya, tapi juga ada kayak tes-tes kesemaptaan Bu, apa pemeriksaan kesehatan luar dan dalam. Nah, itu paham kan. Nah, itu harus benar-benar dipersiapkan tuh semuanya gitu. Siapa tahu mungkin kayak kakak kelas kamu kan ada yang nyoba di penerbangan ya. Nah, itu juga ada fisiknya juga, ntar disuruh renang berapa meter gitu kan, terus habis itu lari, dihitung gitu. Nah, dari sekarang kamu dilatih seperti itu. Jadi mungkin orang tua kalau ngelihat anaknya, wah ini anak saya benar-benar sungguh-sungguh nih gitu. Mungkin terbuka juga hatinya. Gitu. Oke, jadi kalau ternyata nggak dukung tadi, jadi mau milih apa? Kalau nggak dukung, ya paling sejarah atau apa ya? Manajemen. HI atau apalah. Oke. HI di UIN-UINan banyak kok gitu ya. Di UIN Jakarta juga ada gitu. Oke, nanti harapan saya ibu kamu semakin terbuka ya. Yang pasti ya, kamu yakinin kalau kamunya sungguh-sungguh, kasih tahu pelan-pelan, insya Allah ibu kamu akan terbuka. Kasih pemahaman tadi, kalau semua orang, bahasa kasarnya, kalau semua orang brengsek gitu ya, yang masuk ke pemerintahan, hancur mah negara kita gitu ya. Mama nggak mau kan kita hidup di negara yang kaya tapi rakyatnya nggak sejahtera.
setidaknya dukung aku supaya aku bisa menjadi bagian yang memberikan pencerahan itu, menjadi titik cahaya lah gitu, seperti pembeda gitu. Insya Allah aku buktikan gitu, oke? Oke. Yakin deh, karena ada kakak kelas kamu juga yang dulu kemarin itu ada yang apa sih namanya, ibunya itu enggak banget gitu kalau di luar, kalau jauh-jauh gitu. Terus ngelihat anaknya pergi pagi untuk daftar, terus habis itu legalisir puntang-panting kemana-mana, akhirnya didukung. Malah ibunya ikutan ngedukung berkas-berkasnya gitu, malah bantuin kayak gitu. Awalnya tuh, aduh, anak saya sebenarnya udah diterima di sini, tapi saya nggak izinin, saya soalnya nih anak suka bantuin saya, jadinya kayaknya kalau jauh-jauh dari saya kayaknya berat. Nah begitu awalnya. Ngelihat anaknya sungguh-sungguh gitu ya. Jam 5 pagi udah datang ke lokasi pendaftarannya, kan bolak-balik tuh yang mau jadi penerbang gitu. Nah, bolak-balik tuh jam 5 pagi harus sudah nyampe di sana. Terus habis gitu jam berapa udah, wah, udah deh gitu kan. Jadi anaknya juga udah hopeless awalnya, ya udahlah aku digundar aja gitu kan. Dia akhirnya nggak mau nyoba simak, nggak mau nyoba. Padahal pinter anaknya. Ranking berapa ya? Paralel 6, ranking peringkat 6 kalau nggak salah deh. Kayak gitu. Tapi nggak diterima di semua undangan, cuman diterima di Batam. Apa di Batam dia nggak mau. Terus orang tuanya juga berat. Udah kamu di sini aja gitu. Akhirnya ya gitu. Akhirnya ngelihat anaknya, wah anak saya berjuang nih gitu kan. Malah bantuin sekarang, mau cerita mulu ke saya setiap hari ngelapor, Bu, ini gitu ya, udah berangkat dari jam 5 tadi. Kemarin habis latihan renang di Yonzikon. Kemarin ya pokoknya gitu. Jadi yang dulunya udah digundar aja gitu. Akhirnya ngedukung 100% sampai bantuin puntang-panting buat Polres, SKCK dan sebagainya, legalisir macam-macam. Gitu deh Ismaya, ya pasti bisa. Terus juga diiringin dengan apa? Doa. Coba kamu banyak berdoa, ya Allah tunjukin ke mamah dan aku yang terbaik gitu, yang terbaik untuk aku seperti itu. Oke? Oke, Bu. Semangat Ismaya. Jadi jangan ngerasa sia-sia ya dengan belajarnya, insya Allah kalau kamu buktikan pasti kamu juga akan dapat dukungan yang baik. Gitu. Oke, habis ini saya akan kasih apa sih namanya lembar komitmen. Tadi kan saya cerita dikit tentang langkah-langkah konkret gitu ya. Nah tadi nanti kamu sebutin nih, saya kasih contohnya ya, sebentar. Mana ya? Sebentar. Saya cari dulu. Jadi kamu kasih langkah, jadi ada lembar komitmen ini, ntar saya share di mana, di WA. Nah kamu bisa isi dalam bentuk, kan saya kasihnya dalam bentuk Word ya. Nah ini kelihatan ya. Nah ini lembar komitmen layanan konseling. Jadi kamu targetin kira-kira langkah-langkah kamu yang abis ini kamu lakukan apa, langkah konkretnya, misalnya tadi apa, memberikan pemahaman ke mama gitu ya, terus apa gitu kan, terus apa, berdoa atau apa, itu serah kamu itu ya, misalnya berdoa kepada Allah gitu, terus belajar lebih giat biar diterima di PDN, atau belajar lebih giat untuk diterima di UTBK gitu, ilmu politik. Nah sebutin langkah-langkah konkretnya. Nah langkah-langkah konkret ini ada batas waktunya. Contoh misalnya tadi, misalnya mau ngobrol sama mama kira-kira sampai bulan apa, sampai tanggal berapa. Kayaknya itu perlu waktu lama deh Bu, sebulan. Ya nggak apa-apa, kamu tulis di sini sampai tanggal, misalnya sebulan sampai tanggal 9 Oktober, nggak apa-apa gitu. Nah jadi nih kan langkah-langkah konkret itu batas waktunya sampai tanggal segini. Kalau terjadi permasalahan kembali,
saya siap mengikuti jadi kamu boleh konseling lagi ke saya gitu. Oke? Oke Bu, oke. Jadi habis ini silahkan dikerjakan lembar komitmennya. Nanti kalau masih ada masalah lagi atau ada benturan-benturan lagi, boleh cerita lagi. Gitu. Oke Bu, siap. Oke. Sejauh ini mungkin layanan konseling kita hari ini cukup ya. Semoga bisa bermanfaat dan kamu juga mendapat sedikit pencerahan ya. Dengan pengalaman konseling ini, semoga kamu makin semangat gitu ya untuk meraih cita-cita. Yakin deh gitu. Pada dasarnya orang tua kalau ngelihat anaknya sungguh-sungguh dan memang itu adalah logis, insya Allah akan yang tadinya nggak mendukung, insya Allah berbalik mendukung 100%. Yakin deh. Iya Bu. Oke. Oke Mungkin Bu. itu aja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Enggak Bu, udah cukup banget. Oke, semoga apa sih konseling kita kali ini apa sih ya bermakna lah untuk kamu gitu ya. Jadi semakin ada solusinya, yakin kalau kamu pasti bisa gitu. Yang penting kamu selalu percaya diri dan mungkin kalau ngomong sama mama mungkin pelan-pelan gitu, bahasanya jangan disanggah ya. Kalau orang tuh kalau disanggah gimana sih nih anak gitu. Oh iya Gitu. iya Bu. Jadi mungkin dikasih pemahaman yang baik gitu, pelan-pelan gitu. Oke? Oke. Semangat Ismail. Semoga Ya Bu, makasih. capai cita-citanya. Kalau ada masalah lagi silahkan ceritakan ke saya. Oke, saya langsung kirim lembar komitmennya ke WA kamu ya, Japri ya. Bu. Oke. Terima kasih, boleh Lab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, selamat Bu Desi.